Hello, it's me Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Selamat datang kembali buat teman-teman yang mampir di channel ini. Dan seperti biasa, aku sedang ada di segmen Alkisah, yang mana aku bakal bercerita mengenai legenda, mitologi, atau hal-hal yang berbau misteri dan supranatural. Hari ini aku bakal bercerita mengenai suku Mante, yaitu manusia kerdil yang dipercaya meninggali hutan belantara di Indonesia, tepatnya di Aceh. Namun, keberadaan mereka itu masih menjadi hal yang misterius dan menjadi perdebatan. Nah, sampai ada satu video yang memberikan penampakan terjelas mengenai manusia kerdil ini. Tapi sebelum masuk ke topik kali ini, please do subscribe bagi kalian yang belum subscribe, nyalakan loncengnya. Kita intro dulu. Guys, di tahun 2017 kemarin sempat heboh nih tentang video penampakan suku Mante ini sendiri. Dikarenakan suku ini dipercaya sudah tidak ada lagi di dunia, alias sudah punah gitu. Tapi ternyata video yang diambil oleh sekelompok pemuda yang sedang naik motor trail itu terlihat sangat jelas mengenai penampakan manusia kerdil ini. Kemudian aku nih kan nyari-nyari ya video serupa tentang suku Mante, apakah ada penampakan-penampakan lainnya. Ternyata ada banyak sekali youtuber-youtuber yang ngebahas, dan banyak juga yang bikin video seperti melakukan aktivitas bersama suku Mante, entah mengunjunginya, memberi makan, mengajak ngomong, dan lain sebagainya. Tapi aku ngerasa itu kebanyakan settingan ya, karena agak nggak masuk aja di otak aku, karena aku ngerasa kayaknya sulit deh kalau mereka diajak bikin konten seperti itu. Terlebih juga ada beberapa video yang terlalu jelas itu adalah manusia biasa yang dikasih tampilan gitu seolah-olah itu suku Mante. Nah, oleh karena itu satu-satunya petunjuk yang paling kuat mengenai suku Mante ini memang adalah video berikut. Video ini diupload oleh Fredografi pada tanggal 22 Maret 2017 guys, dan durasinya itu 1 menit 57 detik. Jadi kalau kita lihat, memang ada terlihat satu sosok kayak manusia gitu yang sempat muncul lalu berlari dan kemudian menghilang di antara semak-semak belukar. Karena video ini viral, sampai-sampai Pemprov Banda Aceh itu mengupayakan untuk meneliti lebih jauh tentang keberadaan suku Mante, dan mereka itu bersedia loh buat memberikan jaminan sosial dan juga memberikan akses bagi suku Mante biar mereka nggak tinggal lagi di tengah pedalaman hutan. Tapi walaupun begitu, antropolog UIN di Aceh itu malah merasa pesimis tentang keberadaan suku Mante, karena rasanya suku Mante ini belum terbukti secara valid kalau benar-benar ada hingga sekarang. Karena dari zaman dulu itu hanyalah cerita dari mulut ke mulut dari nenek moyang mereka gitu. Walaupun begitu guys, sampai sekarang juga sih belum ada tindak lanjut yang aku tahu mengenai suku Mante ini. Jadi ya udah, itu hanya sebagai wacana aja gitu. Karena mungkin mereka juga nggak ketemu sama suku Mante yang memang dikenal sebagai suku yang nomaden atau suka berpindah-pindah untuk bertahan hidup. Salah satu cerita mengenai suku Mante ini yang beredar di zaman dulu sampai sekarang mungkin masih dijadikan cerita-cerita dongeng gitu, adalah cerita mengenai penangkapan suku Mante di tahun 1514 sampai 1530. Jadi pada zaman dulu itu prajurit kerajaan itu menemukan sepasang suku Mante guys. Jadi kayak laki-laki dan perempuan gitu. Akhirnya mereka ini ditangkap dan dibawa ke hadapan sultan, tepatnya ke Sultan Alaidin Ali Mughayat Shah. Jadi mereka itu diminta ngomong, dikasih makan, dikasih minum. Cuman orang Mante ini tuh bener-bener nggak mau gitu, nggak mau sama sekali membuka mulut mereka, bahkan nggak mau juga makan dan minum. Akhirnya mereka itu meninggal dunia karena kelaparan. Nah, karena Sultan ini merasa bersalah sampai-sampai orang Mante ini meninggal dunia, beliau pun memberikan perintah gitu, tidak boleh lagi mengusik atau menangkap orang Mante, biarkan mereka hidup damai di luar sana. Ya, itu cerita yang akhirnya menjadi dongeng di Aceh. Dari sinilah cerita-cerita mengenai suku Mante ini pun berkembang di masyarakat Aceh, yang kemudian dari sini dihasilkan ciri-ciri orang Mante itu seperti apa sih.
Berdasarkan pendapat para ahli, ciri-ciri suku Mante ini adalah seperti manusia pada umumnya. Tapi tampilan fisiknya itu agak berbeda guys. Kalau manusia pada umumnya memiliki tinggi di atas 100 cm, suku Mante ini malah di bawahnya, atau biasanya sih mentok ke 1 meter gitu. Malah rata-rata mereka memiliki tinggi sekitar 60 cm. Artinya mereka adalah manusia kerdil. Selain itu, mereka juga digambarkan memiliki rambut yang panjang, lurus, bahkan ada yang sampai ke punggung. Selain itu juga mereka bagi laki-laki mungkin terlihat lebih kekar dan juga berotot. Selain ciri fisik tadi, mereka juga memiliki karakteristik lainnya nih, seperti hidup nomaden yang berpindah-pindah. Mereka juga menghindari manusia. Lalu mereka itu memiliki keahlian untuk berlari sangat cepat guys. Ya bisa dibilang lincah gitu. Dan mereka memiliki bahasa mereka sendiri untuk berkomunikasi, juga sama seperti manusia sih, omnivora alias pemakan segala, bisa makan tumbuhan ataupun binatang. Nah, terkait dengan ciri-cirinya tadi, ada dua pendapat yang bilang kalau orang Mante ini bukanlah manusia, tapi hewan. Ya, ada beberapa masyarakat yang bilang gitu loh, yang meyakini itu tuh bukan manusia gitu. Tapi banyak juga yang menganggap itu manusia karena mereka itu adalah suku terawal yang ada di Aceh. Tapi kalau aku sendiri ketika membaca literatur, aku malah merasa itu tuh lebih ke manusia, karena mereka itu memiliki ciri-ciri fisik yang memang sangat mendekati dengan manusia. Selain itu juga mereka itu punya akal gitu. Yap, dari beberapa kesaksian warga yang melihat mereka biasanya walaupun tidak memiliki baju, tapi menutup kemaluannya dengan kayak kain atau daun-daunan gitu. Ya artinya kan mereka memiliki adab. Hanya manusia yang melakukan itu terkait menutupi alat kemaluan. Tapi aku juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya suatu hari terbukti kalau orang Mante ini bukanlah manusia. Dan akhirnya aku tuh menemukan ada banyak sekali kesaksian-kesaksian orang yang mengatakan pernah bertemu dengan orang-orang Mante ini. Nah, salah satunya adalah Gusnar Effendi yang merupakan pawang hutan di Aceh. Beliau mengatakan pernah bertemu dengan suku Mante, walaupun orang-orang pada saat itu tuh kayak nggak percaya gitu loh. Sampai-sampai Gusnar Effendi ini bilang, kalau saya berbohong, saya siap digantung. Wow, itu kan pernyataan yang nggak main-main gitu. Nah, Gusnar Effendi ini pun memberikan pernyataan apa saja yang dia lihat. Seperti suku Mante ini tinggalnya berkelompok sekitar 60-an orang dan terdiri dari laki-laki juga perempuan. Tapi setiap kali suku Mante ini bertemu dengan manusia, mereka itu akan langsung melarikan diri. Jadi kayak emang parno gitu loh, kayak bener-bener ketakutan kalau bertemu dengan manusia. Gusnar Effendi ini mengatakan kalau dia pernah berjumpa dengan suku Mante di hutan-hutan Oneng, Pintu Rimba, Rikit Gaib di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Nah, menurut beliau, umumnya si suku Mante ini tinggal di gua-gua celah gunung. Kalau siang hari berada di alur-alur sungai dalam lembah. Dan gua yang dijadikan tempat tinggal kelompok terasing ini dinamakan Gua Baye, Jambur Atang, Jambur Ketibung, Jambur Ratu, dan Jambur Simpang. Selanjutnya guys, ada juga cerita yang ditulis oleh Monza Aulia di acehtran.com, yang mana cerita itu dialami oleh tetangga temannya, yang mana temannya ini adalah seorang pendaki senior perempuan dan memang aktif mendaki di tahun 90-an gitu. Nah, ternyata tetangga dia itu pernah mengalami melihat langsung suku Mante. Ya, mereka meyakini itu adalah suku Mante. Jadi ceritanya ini terjadi di tahun sekitar 2004 sampai 2006. Jadi ceritanya begini guys, tetangga ide ini kita sebut saja Bapak X ya. Nah, Bapak X ini lagi sama teman-temannya atau keluarganya juga tidak begitu jelas. Yang jelas mereka itu sedang naik mobil. Lagi ada di jalan sekitar Banda Aceh menuju Melaboh. Nah, saat itu tuh katanya masih bisa dilaluin karena pasca tsunami. Saat itu sedang petang, jadi udah kayak mau maghrib gitu. Ketika di perjalanan, mereka ini di depan mobil
terkejut karena melihat segerombolan orang berbadan yang sangat pendek, dan itu banyak sekali. Mereka berbaris melintasi jalan lalu hilang di semak-semak. Sampai-sampai Bapak X ini menghentikan mobil dan berusaha mencerna apa sih yang dia lihat. Dan dia tanya dong sama orang lain di mobil itu, "Kamu lihat juga nggak?" Ya, semuanya lihat guys. Dan mereka karena merasa itu petang menuju maghrib, berpikir kalau itu makhluk halus. Itu kan kejadiannya udah lama banget ya, di tahun 2006 gitu. Sampailah di tahun 2017, untuk memastikan itu, si Ida ini ngasih tahu atau ngasih lihat video viral tadi ke tetangganya. Jadi kayak diminta, coba deh lihat, ini bener nggak yang kalian lihat di tahun 2006 kemarin. Dan ya, si tetangga itu bilang, iya benar, yang kami lihat itu seperti ini. Pada saat itu jumlahnya puluhan, mungkin mencapai 30 orang. Mereka berjalan, mereka tidak memakai baju, hanya memakai penutup kemaluan berbentuk segitiga dan dedaunan di pinggangnya. Dan mereka saat melintas itu seperti bergumam, mungkin bahasa para orang Mante ya, jadi mereka nggak ngerti gitu loh bahasanya apa. Tapi guys, ternyata di catatan sejarah pun ada loh mengenai asal-usul dari suku Mante. Dan ini ada sejak zaman penjajahan Belanda pada zaman dulu. Jadi ada seorang dokter yang bernama Christian Snoekronje. Correct me if I'm wrong ya, soalnya ini nama Belanda, jadi agak sulit gitu loh disebutnya. Nah guys, Dr. Snoek ini adalah penasehat pemerintah Hindia Belanda yang bertugas untuk menyelidiki atau meneliti mengenai masyarakat Aceh. Tujuannya agar bisa menaklukkan Aceh di saat Perang Aceh. Jadi otomatis beliau ini kan cari tahu banget nih tentang Aceh. Dalam bukunya yang berjudul Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya volume 2, Snoek mencatat bahwa menurut kabar orang Mante ini tanpa busana dan tubuh mereka berambut tebal. Dikabarkan bahwa mereka mendiami pegunungan di Mukim 22, akan tetapi semua informasi kita hanya berasal dari cerita. Tapi Snoek ini benar-benar mentegaskan bahwa catatan dia itu didapatkan dari cerita-cerita rakyat. Jadi bukan karena dia bertemu secara langsung gitu. Nah, selain ini juga ada fakta kalau di zaman dulu itu kata Mante itu digunakan buat bahan olok-olokan gitu loh. Ya, misalnya di masyarakat nih ada orang yang terlihat bodoh atau orang yang terlihat tidak beradab atau terlihat tolol, dia bakal dikata-katain sebagai orang Mante. Karena kata Mante ini identik dengan orang-orang yang bisa dibilang kurang beradab gitu loh guys. Jadi dipakai buat ngata-ngatain gitu. Jadi ya nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Bisa jadi itu juga sebagai kata atau sebutan bagi orang-orang yang tinggal di hutan pedalaman alias tidak terjamah dengan dunia manusia yang seperti pada umumnya. Ya, walau bagaimanapun, dari ensiklopedia Aceh, para kalangan sejarawan dan juga antropolog, mereka menyimpulkan bahwa suku Aceh yang sekarang itu nenek moyangnya adalah orang Mante atau suku Mante yang mendiami kawasan Rimba Raya di Aceh. Nah, selain itu guys, di dalam Kamus Gayo Belanda karangan Profesor Ibrahim Alfian, Mante dipakai untuk sekelompok masyarakat liar yang tinggal di hutan. Nah, kamus lain Gayo Indonesia, tulisan antropolog Nela Latua, Mante juga diartikan sebagai kelompok suku terasing. Ya, intinya sampai sekarang para sejarawan, antropolog, dan juga ilmuwan itu masih menganggap suku Mante ini sebagai hal yang misterius karena belum terbukti secara ilmiah, secara valid, secara real gitu tentang keberadaannya. Masih ya berupa kesaksian, penampakan gitu kan. Belum bener-bener ini loh suku Mante, ini loh orangnya, belum seperti itu. Jadi ya masih menjadi pertanyaan juga sih. Mungkin masih banyak perdebatan juga di antara kita sebagai masyarakat awam, apakah Mante ini benar-benar ada, ataukah Mante ini manusia atau bahkan hewan atau bahkan makhluk gaib gitu. Dan ya setelah aku baca-baca juga, keberadaan mengenai makhluk kerdil ini pun banyak ya di beberapa wilayah di dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Di Pulau Sumatera pun banyak juga mengenai orang-orang berbadan pendek dan sebutannya pun beda-beda.
Akan tetapi guys, kalau aku pribadi sih percaya ya kalau memang ada suku Manta ini, cuman mungkin tidak terekspos aja gitu. Dan ya daripada mereka diburu gitu kan, dijadikan bahan percobaan atau konten, itu kan mengusik kehidupan mereka gitu. Selain itu juga kan memang di tahun 2019 kemarin ditemukan fosil manusia purba yang diperkirakan hidup 50.000 tahun yang lalu yang memiliki postur tubuh yang kecil yang diberi nama Homo luzonensis. Bahkan katanya lebih kecil dibanding hobbit. Ini ditemukan di Goa, Filipina. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau suku Manta ini ada sampai sekarang, hanya saja belum terekspos mengingat hutan di Aceh atau bahkan seluruh pulau Sumatera itu sangat besar. So, what do you think guys? Terutama bagi kalian yang memang orang Aceh mungkin, atau orang Sumatera, atau orang yang pernah bertemu langsung dengan suku Manta, bisa nih sharing-sharing di kolom komentar. Terlebih lagi kalau kamu juga memiliki tambahan referensi mengenai suku Manta. Terima kasih sudah menonton video ini, tonton juga ratusan video aku lainnya. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya. Aku Gusti Gina, bye!